16 tahun setelah wafatnya Marcus Aurelius, Dream of Rome telah terlupakan. Di bawah kekuasaan Kekaisaran Kembar, Geta dan Caracalla, korupsi merebak, kekejaman mereka meluas sebagai wabah di seluruh kekaisaran. Roma memperluas wilayahnya, yang dipimpin jenderal besarnya bernama Acasius. Acasius berhasil menaklukkan Numidia, dan membawa beberapa tawanan ke Roma. Para tawanan dibawa ke Antium, pinggiran kota Roma. Mereka dijual dan dijadikan budak gladiator. Aksi Hanno menarik perhatian Macrinus, sang majikan gladiator. Macrinus membeli Hanno sebagai gladiatornya. Sebagai budak gladiator, kebebasan akan didapat jika Hanno menuruti semua permintaan Macrinus. Bagi Hanno, itu bukan sebuah penawaran. Ia hanya ingin menghabisi Jenderal Acasius yang telah menghancurkan kotanya yang juga menyebabkan istrinya tewas. Di kediamannya, Acasius yang lama meninggalkan istrinya bernama Lucilia karena berperang, sebenarnya telah muak dengan kekaisaran si kembar. Mereka berdua meminta Acasius untuk menaklukkan beberapa negara lagi. Acasius berencana menggulingkan mereka berdua dan telah mempersiapkan pasukan yang loyal kepadanya. Acasius meminta Lucilia untuk mengumpulkan para senator Roma. Senator Traes mendengar kabar bahwa Kaisar Kembar akan mengadakan pertunjukan. Senator Traes bertaruh besar-besaran pada Macrinus jika Hanno akan kalah. Sebagai penghormatan atas prestasi Jenderal Acasius, Kaisar Kembar mengadakan pertunjukan, di mana pertarungan ini, pertarungan pertama Hanno. Dan pertandingan pertama ini, dimenangkan dengan mudah oleh Hanno. Di kediaman Lucilia, para senator dan tokoh penting berkumpul. Mereka dipertemukan oleh Acasius. Tanpa basa-basi, Acasius meminta dukungan mereka untuk menggulingkan Kekaisaran Kembar. Dan Acasius telah mempersiapkan ribuan pasukan yang sangat loyal kepadanya, yang telah siap menunggu di luar kota Roma. Sebagai seorang ibu, insting Lucilia menyatakan, kalau Hanno adalah putranya, yang pernah dia suruh untuk meninggalkan kota Roma demi keselamatannya. Dan Lucilia ingin sekali menemui anak sematawayang dari hubungannya dengan Maximus. Saat ditemui ibunya, Hanno terang-terangan menyangkal, tidak mengakui Lucilia sebagai ibunya. Lucilia meminta maaf karena telah menjauhkan Hanno dari dirinya. Kekecewaan Hanno yang mendalam, membuatnya tetap tidak mengakui Lucilia sebagai ibunya. Pada pertarungan kedua yang diadakan di atas air dengan ikan hiu di dalamnya, pertarungan berlangsung seru. Dalam pertarungan di mana kedua belah pihak saling menyerang, Hanno tiba-tiba mengambil panah dan mengarahkannya pada Acasius. Namun tembakan Hanno meleset. Traes kalah taruhan besar dari Macrinus. Seluruh harta dan rumahnya kini ada pada genggaman Macrinus. Sebenarnya Traes tidak rela kehilangan semua harta bendanya. Dia menawarkan sebuah informasi yang lebih berharga dari seluruh harta bendanya. Dia mendapat informasi dari pembantu Lucilia, bahwa Hanno adalah putra Lucilia dari Maximus. Sedangkan Jenderal Acasius akan diam-diam membebaskan Hanno, dan melakukan kudeta pada Kekaisaran Kembar.
Traes mengatakan pada Kaisar Kembar, bahwa ini semua berkat informasi yang didapat dari Macrinus. Kaisar Kembar pun langsung percaya dan menjadikan Makeunus orang terdekat dan kepercayaannya. Macrinus tidak diam di situ saja. Ia meminta dukungan Traes untuk menggulingkan Kekaisaran Kembar, dan menginginkan tahtanya. Pada suatu malam mereka bertiga berbincang tentang apa yang telah dilakukan Lucilia dan Akasius. Di situ Macrinus perlahan menghasut getah, dan menghabisi saudaranya sendiri. Di forum para senator, Geta memberitahu bahwa saudaranya telah tewas. Geta juga mengangkat Macrinus sebagai ajudannya, di mana Macrinus juga membawahi para senator dan pasukan kerajaan. Untuk menghukum Lucilia dan Akasius, Macrinus dipertemukan dengan Hanno. Sedangkan Lucilia sendiri diikat. Sebelum bertanding, Hanno mengenakan pakaian ayahnya, yang terpampang di dinding ruang tunggu para gladiator. Setelah mengalahkan para petarung, akhirnya Akasius bertanding dengan Hanno. Pada pertarungan itu Akasius menang, namun ia tidak mau menghabisi Hanno, karena ia tahu siapa Hanno dan Maximus ayahnya. Akasius juga ingin meneruskan apa yang dicita-citakan Maximus untuk bangsa Roma. Karena Akasius tidak menghabisi Hanno, Kaisar memerintahkan untuk menghabisinya. Warga Roma yang bangga dan sangat cinta pada Jenderal Akasius, tidak terima dengan perlakuan Kaisar yang membuat suasana menjadi kacau. Keadaan yang kacau dimanfaatkan Macrinus menghabisi Kaisar Greta. Sebelum tiba hukuman Lucilia, ia meminta untuk bertemu Hanno untuk terakhir kalinya. Lucilia menyerahkan cincin Maximus yang dipakai Akasius yang bisa dibawa, dan diserahkan pada pasukan Akasius, yang siap membantu meruntuhkan Kekaisaran Kembar. Hanno meminta bantuan temannya, untuk segera mengirimkan cincin itu pada pasukan Akasius yang telah siap di perbatasan luar kota Roma. Pagi harinya, di mana Lucilia akan dihukum, Hanno memprovokasi para gladiator yang lain untuk memberontak. Hanno mencoba menyelamatkan ibunya, namun Macrinus lebih dulu menghabisi Lucilia. Setelah menghabisi Lucilia, Macrinus langsung pergi dengan pasukan kerajaan untuk menghadang pasukan Akasius. Di gerbang kota Roma, kedua pasukan saling berhadapan. Macrinus memerintahkan pasukan kerajaan untuk menghabisi siapa saja yang berkhianat pada Kekaisaran Roma. Hanno memberitahu bahwa ini adalah bentuk kelicikan dari Macrinus yang juga menginginkan tahta. Dan mereka semua yang berada di sini tidak mudah terpengaruh olehnya. Setelah menghabisi Macrinus, Hanno menyampaikan kepada seluruh pasukan untuk kembali ke tempat asal dengan damai.